محبة النبي المصطفى وحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقرابته وذريته وآل الكرام وإلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة العلماء الآمنين والمفسرين والمحدثين والفقه وإمام المجتهدين والصحابين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وشيخنا وشيوخنا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها وطرها ودارها ويخص خصوصا ثم إلى مساكن الكرام ثم إلى مساكن الكرام ثم قدس الله سره سيد اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أعلى المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أعمال المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
walau sya'allahu la anzalal malaikata ma sami'na bihada di abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah farabbasu bihi hatta hin al-ayat. Wa qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darajain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan demi sungguh telah kami utus akan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ubudullaha. Maka berkatalah Nabi Nuh kepada kaumnya, mengajaklah Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Ya qaumi ubudullah. Wahai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sembah ati'uhu wa wahiduhu. Taatlah kamu kepada Allah dan esakanlah olehmu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya adalah untuk taat kepada Allah dan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu kaumnya memang banyak yang menyembah berhala. Ya, Nabi Nuh. Ya. Ini Nabi Nuh kisahnya memang yang paling fenomenal adalah ketika Nabi Nuh bikin bahtera. Coba nanti kita lihat. Nah, ma lakum min ilahin ghairu wa ismun ma wa ma qablahu la khabaru min zalika. Afala tattaqun takhafuna uqubatahu bi'ibadatikum ghairu. Afala tattaquna, apakah kamu tidak takut uqubatahu akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala bi'ibadatikum ghairuhu, dengan sesembahan kamu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu enggak takut wahai kaumku terhadap azab dari Allah, siksa dari Allah sebagai sebab dari kamu menyembah selain Allah? Tuh, kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu apa jawaban daripada pengikut-pengikutnya? Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi li'itba'ihim. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin orang yang kufur min qaumihi daripada kaum Nabi Nuh li'atba'ihim kepada pengikut-pengikut mereka. Nah, jadi yang istilahnya menjadi provokator ini adalah pemimpin-pemimpin kaum Nabi Nuh yang memang kufur. Apa yang dia sampaikan kepada pengikutnya nih, ya? Apa katanya? Walau sya'allahu ay alla ya'budu ghairahu la anzala malaikatan bidzalika la basyara. Apa kata pemimpin-pemimpin kaum Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya? Apa katanya? Kalau seandainya Allah menghendaki supaya janganlah disembah selain daripada Allah, la anzalal malaikat, pasti niscaya Allah akan menurunkan malaikat. Dan untuk demikian itu la basyaran, bukan manusia. Artinya begini, kalau memang Allah nyuruh supaya kita jangan nyembah selain Allah, maka yang diutus itu yang untuk menyerunya itu bukan manusia, kudunya malaikat yang turun kemari untuk menyeru kepada kita jangan sembah Allah. Tapi ini yang menyeru kita adalah manusia, yaitu Nabi Nuh. Begitu kira-kira, ya. Tuh. Jadi kalau seandainya memang Allah memerintahkan kita untuk jangan menyembah selain Allah, la anzalal malaikata, ya, pasti niscaya Allah akan menurunkan malaikat bizalika untuk demikian itu. La basyar, bukan manusia yang dia turunin. Tuh, kata pemimpin kaum Nabi Nuh. Itu. Ma sami'na bihadzal ladzi da'a ilaihi Nuh min at-tauhid. Jangan pernah sami'na, tidaklah kami dengarkan bihadzal ladzi da'a, dengan hal yang memang ini disampaikan oleh Nabi Nuh min at-tauhid, dari tauhid.
Artinya jangan kita dengerin dah. Tidak pernah kami mendengar dengan hal ini sebagaimana yang didakwakan oleh Nabi Nuh daripada fi abainal awwalin, pada sesepuh-sesepuh kami, tokoh masyarakat kami, bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang dahulu, al-umamil maudiyah. Kami ini belum pernah dengar nih ajakan yang disuruhkan oleh Nabi Nuh, kita belum pernah dengar. Dari orang tua kami, nenek moyang kita juga pernah dengar. Baru Nabi Nuh aja nih ngajakin kita nyembah selain Allah. Kira-kira begitu. Ya. Kata dia apa lagi tadi selainnya? Ya, masami'na bihadza fi ayatin fi abainal awwalin. Tidaklah kami mendengar tentang ajakan yang sebagaimana diajak oleh Nabi Nuh daripada mentauhidkan Allah, ya, dalam atau dari orang tua orang kita zaman dahulu. Ya. In huwa manun illa rajulun bi jinnatun halat junun. Tiada lain, tiada bukan Nabi Nuh itu adalah seorang yang gila. Halat jununin, dalam keadaan gila. Jadi ada 3 poin sebenarnya kalau kita perhatikan. Pertama, kata kaumnya, ya kalau seandainya Allah memang nyuruh kita menyembah, jangan sembah selain Allah, pasti malaikat yang diturunin satu. Yang kedua, apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh, apa yang merupakan materi ajakan Nabi Nuh untuk mentauhidkan Allah, itu belum pernah kami dengar dari nenek moyang kami, kata kaumnya. Yang ketiga, mereka menganggap dan malah memvonis kalau Nabi Nuh itu adalah orang gila, dalam keadaan gila. Halat jununin, orang yang kondisi gila. Karena dia anggap Nabi Nuh itu gila, fatarabbasu bihi intadiru hatta hin ila dawmil mautih. Maka tunggulah olehmu dengan Nabi Nuh itu intadiru hatta hin ila dawmil mautih. Bahasa kitanya mah Nabi Nuh itu gila. Tungguin apa? Tungguin aja udah hampir mati juga kalau beres urusan. Ya, jadi Nabi Nuh dianggap gila. Karena Nabi dianggap gila, fatarabbasu hatta hin, fatarabbasu bihi hatta hin. Ya tunggu aja dah kalau gitu, ya sampai saatnya Nabi Nuh itu mati, gitu ya. Istrinya jangan didengerin, udah biarin aja, nanti dia mati juga habis cerita begitu kira-kira. Ya orang bahas gitu mah, ya orang gila sih didengerin, dia biarin aja ketungguin dia mati begitu kira-kira. Ya itu orang-orang yang gak mau percaya kepada Allah, orang-orang yang gak mau ngikut kepada Nabi Nuh. Sekedar informasi bahwa Nabi Nuh ini usianya hampir 950 tahun. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Permasalahannya adalah sepanjang dia berdakwah kurang lebih hampir 500 tahun yang aktifnya, itu hanya yang masuk Islam berarti itu antara 70-80 orang. Ada yang mengatakan 70-80, ada yang mengatakan nanti kalau saya baca di tafsir ini yang naik ke kapal itu 78 orang. Artinya boleh kita katakan yang kita ngambil jalan tengah, berarti orang yang ngikutin Nabi Nuh itu 78 orang. Berapa abad tadi dia dakwahnya? 500 tahun berarti. Nah, tapi penduduknya guru banyak itu. Penduduknya banyak. dalam satu wacana atau makalah saya baca itu ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk berkapal, Allah menghendaki bahwa perempuan-perempuan itu mandul. Jadi tidak ada keturunan lagi sampai habis, itu nanti akan timbul keturunan baru. Gitu. Ya kalau dikatakan kaumnya banyak apa enggak? Ya relatif. Dan artinya kan begini, pasti tidak sebanyak zaman Rasulullah SAW. Karena populasi manusia pada saat itu mungkin juga belum banyak. Begitu, ya, gitu. Tapi yang jelas dalam satu makalah saya pernah baca bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk membuat kapal, maka Allah Subhanahu Wa Taala memandulkan perempuan-perempuan yang ada pada saat itu sehingga populasinya menambah, gitu, ya. Karena nanti yang kalau kita baca sejarahnya hanya 78 orang, berarti sekitar 39 pasangan, gitu, ya, yang naik ke kapal Nabi Nuh, gitu. Ya artinya bahwa dalam sejarah dikatakan sepanjang Nabi Nuh berdakwah itu hanya sekitar 70-80 orang yang mengikut, gitu. Kita ambil yang tengah berdasarkan tafsir ini itu 78 orang. Artinya kalau seandainya dia ikut naik kapal, itu berarti kan
apa namanya itu berarti dia sudah ngikutin Nabi Nuh. Gitu ya. Ini berapa abad itu dia dakwah. Ya kalau kita hitung Nabi Muhammad SAW itu dakwahnya sampai berapa abad-abad. Cuma sekitar 23 tahunan kan begitu. Ya, sampai 23 tahunan kurang lebih Nabi Muhammad berdakwah. Tetapi populasi orang Islam itu ya sampai sekarang tetap berkembang dan masih ada. Gitu ya. Inilah yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad memang sekalipun adanya belakangan, tapi memang itulah karomah nurnya, cahayanya memang sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sebelum Nabi Adam diciptakan pun sudah ada. Ya. Jadi Nabi Nuh sekali lagi dia punya usia 950 tahun. Artinya hampir 9 abad lebih. 9 abad setengah. Gitu ya. Yang kalau 9 abad coba berapa generasi kita sekarang? Lah orang 95 tahun yang bukan 950 tahun. Sekarang udah jarang. 95 tahun udah jarang. Nah, lah iya. Jangan 950 tahun, 95 tahun orang sekarang udah jarang. Gitu, apalagi orang yang kelahiran katakanlah kelahiran tahun 80-an ya udah generasinya Kim semua itu. Gitu, ya. Gitu, jadi jarang. Nah, kemudian ketika kaumnya menolak dakwah, tidak mau mengikuti Nabi Nuh, maka pada saat itulah Nabi Nuh alaihi salam berkata memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuh, berkatalah Nuh, berdoalah Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Rabbin surni alaihim bima kadzabuni. Ai bisababi takdzibihim iyaya. Bi an tuhlikahum. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah, Rabbin surni alaihim, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku atas mereka dengan apa sebab daripada pendustaan mereka kepadaku. Biar tuhlikahum, dengan bahwasanya engkau membinasakan mereka. Ya, biar tuhlikahum, dengan bahwasanya engkau membinasakan mereka. Qala ta'ala mujiban du'aahu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban daripada doa Nabi Nuh, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka as-safinata bi ayyunina ya bimalki minna wa hifdina wa wahdina amrina. Maka kemudian kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi Nuh, untuk membuat bahtera, kapal. Ini gak sepanjang-panjang bikin bahtera. Dalam satu makalah saya baca, Nabi ini sebelum disuruh bikin kapal, disuruh menanam pohon dulu, pohonnya pohon jati. Ya, nah setelah itu nanam pohon dulu selama 40 tahun. Selama 40 tahun, setelah 40 tahun, nah itu bisa tebak baru disuruh bikin kapal. Safinah bahtera. Jadi bukan begitu bikin bahtera langsung terbikin. Disuruh nanam pohon dulu, begitu. Nah, suruh nanam pohon, kemudian setelah 40 tahun, pada saat itulah baru suruh bikin kapal. Nah, ada kita bikin kapalnya berapa tahun? Ada yang mengatakan hampir 400 tahun dia bikin kapal. Gara-gaji dari mana? Hah? Gara-gajinya? Iya, gara-gajinya. Ya kalau tadi gara-gaji dari mana? Pahala dari mana lagi, paku dari mana? Di bonaknya aja. Itu lagi lantas. Gitu. Ya, yang mungkin teknologi pada saat itu ya seadanya dia begitu. Ya, dia coba bayangin. Coba kan kayu jati kuat banget, melengkunginya pakai ternya dan sebagainya, coba. Ya kurang lebih. Ya, ada yang mengatakan Nabi Nuh memproses pembuatan sapina atau bahtera itu selama 400 tahun. Bisa ya. Ya, gitu. Ya kalau kita tanya gaji dari mana? Dari iya, entar pahatnya dari mana lagi? Gitu. Jadi di paku material mana ya? Kan begitu lagi kan. Gitu, ya. Di material mana di paku ya kan gitu lagi.
Udah kuasa Allah, mungkin pada saat itu ada alatnya, cuma namanya bukan gergaji doang, pokoknya ada gitu. Jadi begitu kira-kira, gitu ya. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalam sekali lagi diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera. Tapi sebelum Nabi Nuh disuruh buat bahtera, sebenarnya Nabi Nuh sudah diperintahkan terlebih dahulu untuk menanam pohon. Ada yang mengatakan pohonnya berupa pohon jati. Nah, ya. Fa'auhayna ilaihi an isna'il fulka safinata bi ahyunina bimar'i minna, kata Allah. Jadi buatlah oleh kamu akan bahtera bi ahyunina bimar'i minna, dengan apa ya kalau bahasa kitanya? Mungkin supervisi lah kira-kira. Supervisinya itu dari Allah langsung. Ya. Jadi Allah yang mengarahkan, Allah yang merancang, Allah yang mensupervisi daripada pembuatan kapal itu. Ya, wahidina. Kemudian kata Allah, kami pun akan ngawasi, memelihara, menjaga. Wa wahyina amrina, dan kami pun akan memberikan instruksi perintah kepada kawan Nabi. Jadi Nabi Nuh membuat kapal, supervisinya Allah, pengawasnya Allah, instrukturnya juga Allah. Gitu ya, supervisinya Allah, pengawasnya Allah, instruksinya juga Allah. Itu Nabi Nuh. Iya, ya ini. Ya, itu kira-kira. Gitu ya. Iya, jadi memang dia menanam pohonnya itu selama 40 tahun. Gitu. Ya, selama 40 tahun. Ya, itu pohonnya. Lalu berapa ukuran kapalnya? Ya, ukuran kapalnya itu kalau saya baca, dia punya tinggi itu panjang kapal itu 80 hasta. Satu hasta katakan kalau normal 45 cm, berarti dia punya panjang hampir 36 meter. Ya, kemudian lebarnya 50 hasta, kurang lebih mungkin sekitar lebarnya hampir ya 22 meteran kurang lebih. Kalau hastanya hasta kita ya. Kalau hastanya hasta kita, bukan hasta Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh lagi kan gitu. Ya. Ya hasta kita kan sekitar 45-47 cm. Hasta kan segini. Nih, satu hasta sebegini. Gitu. Ya sekali lagi hastanya hasta kita nih, bukan hasta kapal orang dulu. Coba dah. Gitu. Ya. Gitu. Lebarnya itu 50 hasta. Ya, lebarnya. Kemudian dia punya tinggi itu 30 hasta, hampir 13 meter. Tingginya 13 meter. Itu 3 tingkat. Ya. Itu bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan belum pada saat itu memang belum ada yang namanya teknologi untuk dalam membuat bahtera kapal. Hanya Nabi Nuh yang pada saat itu bisa, ya, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bikinnya juga bukan di galangan kapal kayak di pinggir pantai, bukan. Di atas gunung. Lah bukan orang gila lagi, lah bangsa kitanya bukan gila-gila lagi, bawanya gila begini mah. Lah orang bikin kapal laut di atas gunung, logikanya kan orang bikin kapal laut di pinggir pantai. Tapi ini Nabi Nuh bikin kapal laut di atas gunung. Lah kan makin jadi aja orang ada yang gilanya. Ini Nabi Nuh bagaimana pikirannya sih? Di satu sisi disuruh menyembah kepada Allah, tetapi di satu sisi bikin kapal adanya di atas gunung. Waras kagak pikirannya ini? Kan begitu, ya. Nah, jadi ya begitu, jadi inilah yang membuat orang-orang menjadi masya Allah, ini berarti subhanallah yang amat besar sekali itu, ya, bikin kapal laut di atas gunung, ya, disupervisi oleh Allah, diawasi oleh Allah, instrukturnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana yang perlu dilakukan oleh Nabi Nuh, gitu. Nah, lalu apa? Kata Allah, "Fa'auhayna ilayya nisnail fulka bi'ayunina wa wahyina fa idza jaa'a amruna bihlakim," maka apabila telah datang perintah kami untuk membinasakan mereka, wa faratan nur lil khubazi bil ma'i,
Wa kana dzalika 'alamatul Nuh. Dan telah memancarkan air oleh tungku pembuat daripada roti. Ya, wa kana dzalika 'alamatul Nuh. Ini adalah merupakan tanda bagi Nuh. Artinya begini. Kalau tungku, ya tungku pembuat roti, tungku tahu kan tungku kompor besar tuh. Lah kan nggak mungkin kalau muncrat dari situ. Nggak mungkin. Tapi kata Allah, kalau dari tungku tukang pembuat roti ini udah mengeluarkan air, siap-siap naik kapal. Gitu kira-kira. Itu udah tadi udah alamat, itu udah tanda. Lah kan istilahnya nggak pernah itu keluar air. Ada orang tungku buat bikin roti. Ya, nah bagi dia tahu dah tungku buat roti udah udah kita udah jadi bikin emang gitu. Ya. Lah itu kan jarang ada air. Tapi kalau itu sudah memancarkan air, itu menjadi tanda alamat Nabi Nuh harus siap-siap naik ke kapal. Gitu. Kan itu sudah tanda ini akan terjadi bahtera besar dan akan menjadi air bah gede nantinya. Maka di sini katakan wa idza jaa amruna wa faratan nur, dan maka apabila telah datanglah perintah kami untuk membinasakan mereka, wa faratan nur, dan telah memancarkan at-tanur, itu adalah kompor besar atau tungku besar yang membuat roti. Wa kana dzalika 'alamatul Nuh. Ya, dan itulah merupakan alamatan bagi Nabi Nuh. Fasluk biha ay adkhili bis samina, maka masuklah olehmu ke dalam kapal tersebut. Ya, min kulli zawjaini ay zakarin wa unsa ay min kulli anwar hasnaini. Dan masuklah oleh kamu ke dalam kapal, ya, daripada tiap-tiap pasangan laki-laki dan perempuan. Ayat ini daripada tiap-tiap jenis keduanya 2 orang, laki-laki dan perempuan. Sepasang, ya, sepasang. Kalau kita bicarakan begini ya, ini bagaimana caranya Nabi Nuh nyari singa, nyari bobo, nyari apa ini, gitu kan? Ya kalau gitu. Apa ilah Nabi ini nyari dulu mana kambing, gitu kan? Ya, tuh dia cari lagi. Tapi kalau kita lihat sini lain ceritanya, ya, Allah katakan di sini. Wabil kisati annallaha ta'ala hasyara linur. Dalam satu kisah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan, lain cerita dah. Kalau Allah yang mengumpulkan itu lain cerita. Ya. Bukan Nabi yang mengumpulkan gitu. Ya apa banget gitu. Tapi maka sini katakan, ya kita juga kalau baca sekedar baca aja, bagaimana ngumpulinya kan begitu. Tapi di sini katakan wabil qissati annallaha ta'ala hasyara li Nuhi as-sibaha wa qaira wa qairihima wa qairahuma. Dalam satu kisah dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan binatang-binatang buas, burung dan lain sebagainya untuk Nabi Nuh. Allah yang ngumpulin. Nabi Nuh masih menggiring doang. Gitu. Apa? Bisa Allah ngumpulin sih. Lah ceritanya Allah yang ngumpulin. Sama aja ketika kita bicara Islami. Ya kan ayat subhanalladzi asra bi abdihi, kan Allah yang jalanin. Yang jalanin biasa aja. Bukan Nabi jalan sendiri, bukan, Allah yang menjalankan. Sama ini. Allah yang mengumpulkan binatang-binatang, Allah yang mengumpulkan. Ya kalau udah bicara Allah yang mengumpulkan, apa yang mustahil bagi kita masih bisa dan akan terjadi. Itu aja. Bagaimana ngumpulin nyamuk 2 ekor mana betina sama jantan? Nabi Nuh tahu tuh begitu kan? Ya Allah yang ngumpulin. Arif aja kagak tahu. Lah iya, lah kalau kita nyari agas kecil banget mana yang laki yang perempuan, itu begitu kira-kira. Gitu kan kira-kira begitu. Iya. Nah, tapi kalau Allah yang ngumpulin bisa aja. Gitu. Nah, iya. Maka di sini katakan Anallah Ta'ala hasyara al-siba'a wa tayra wa tayrahuma. Allah lah yang mengumpulkan untuk Nabi Nuh
Asyiba akan binatang-binatang buas, wa tayra dan juga burung-burung, wa ghairuhuma dan selain daripada binatang selainnya. Faja'ala yadribu biyadi fi kulli nau'in. Maka kemudian adalah Nabi itu yadribu, bahasa kitanya mah megangin begitu. Ya, dia nuntun itu baru. Ya, biadaihi dengan kedua tangannya fi kulli nau'in pada tiap-tiap jenis. Batahu yadaul yumna ala zakai, tangan kanannya. Kalau bahasa kita apa ya? Megangin yang laki, yang kiri megangin yang perempuan. Ya Nabi Nuh mati nuntun doang udah. Bahasanya begitu. Mari kita dikatakan faja'ala yadribu biyadaihi fi kulli naw'in fataqamu yaduhul yumna 'ala dzakari wal yusra 'ala al-unsa. Fayahmiluhu bis safina. Maka adalah Nabi Nuh alaihi salam di sini menggunakan kedua tangannya baca yadrib biyadaihi, kemudian Nabi Nuh istilahnya menuntunlah gitu ya dengan kedua tangannya pada tiap-tiap satu jenis. Batal kamu yaduhul yumna ala zakari, kemudian tangan kanannya yang kanan itu megang yang jenis jantan, kemudian tangannya yang kiri memegangin atau nuntun yang berjenis kelamin betina gitu ya, atau perempuan. Payah miluha bisabina, kemudian jadwal datu ke dalam bahtera. Jadi bukan Nabi Nuh nyari dulu satu-satu nih, mana kebunnya loh, ya mana mau kebun udah bawain gitu ya, ya mana kambing nih, nyari kambing lagi, yang ribet begitu ya, gitu ya. Tapi Allah yang mengumpulkan. Setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru Nabi Nuh tuh yang masukin giring tuh, tangan kanannya megangin jantan, tangan kirinya megangin betina, bawa dah tuh ke kapal semua. Begitu ya, jadi jangan dipikirin bagaimana ngumpulinnya, jangan ribet kita. Gitu. Allah yang ngumpulin. Ya kan, ya namanya zaman sekarang tuh Bang Heri kan ada aja anak kecil menanya begitu, itu bagaimana nangkepinnya? Oh, dia tanya bagaimana nangkepinnya. Bapaknya bingung Lah bapaknya bingung jawabnya. Iya, ya kalau kayak lagi ceritain Nabi Nuh, coba Bapak itu bagaimana nangkepinnya? Lah bingung lagi aja. Lah kalau udah begini kan ada jawabannya. Bukan Nabi Nuh yang nangkepin, tapi dikumpulkan oleh Allah. Baru setelah kumpul, Nabi Nuh tuh yang nenteng datu ke dalam, bawa ke dalam. Udah nilainya mau aja dong. Iya, gitu ya. Ya, ada kemuan. Allah yang mengumpulkan, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, ya, ini adalah binatang-binatang atau makhluk hidup yang memang hidupnya di darat. Ya pada saat itu kan air mah udah, ya kalau ke bangsa binatang-binatang laut mah nggak bakalan binasa, emang udah di air. Iya. Gitu, ya. Oh, jadi yang darat tadi. Ini yang di darat ini, nyelamatin yang di darat, gitu, ya, nyelamatin yang di darat. Gitu. Ya kalau yang di laut mah juga gak perlu selamatin, ada air. Gitu. Lah iya. Lah, gitu lah kata ikan hiu lah, saya pun bawa kemana ya? Gitu. Ya, tapi ini diselamatin lah yang binatang-binatang yang hidupnya di darat, gitu. Ya, emang nggak untuk menyelamatkan dari air, gitu. Ya, jadi kemudian payang miluha fisabina. Ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam membawanya ke dalam bahtera tersebut, gitu. Wa ahlaha, nah, wa ahlaka, zaujatahu aw auladahu. Kemudian Nabi Nuh selain diperintahkan untuk membawa sepasang-sepasang daripada jenis-jenis binatang tersebut, dan Nabi Nuh juga dia disuruh untuk mengajak keluarga kawan Nabi Nuh, istri dan anak-anaknya. Illa man sabaqa 'alal qawlu minhum, kecuali orang yang memang sudah terdahulu ditetapkan daripadanya untuk mendapatkan kecelakaan atau mendapatkan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Wa huwa zaujatuhu wa waladuhu Kan'an. Dan dia itulah ya istrinya dan juga anaknya yang bernama Kan'an. Jadi dari keluarga Nabi Nuh dua yang gak ikut, istrinya dan anaknya yang bernama Kan'an. Sedangkan anaknya yang tiga lagi, dia punya anak empat. Ya, yaitu Bihila, Misam, Waham, Wayapis. Jadi Nabi Nuh punya anak punya anak empat.
yang satu nggak mau ngikut. Kanan nih kelelep nih, yang badar buat sekitarnya. Ya, gitu. Ya kalau ditanya, ya kalau dijawab diajak ke Nabi, wah yang anak pusing ini kabar, kagak Pak, saya mau nganyalapin mau naik gunung gitu. Ya, karena nanti saya mau nyari dataran tinggi gitu kata dia. Karena saya akan selamat dengan ulat sendiri. Bagaimana mau selamat kalau dataran tinggi juga kelelep? Gitu padahal. Nah ini jadi Kan'an. Jadi Kan'an termasuk daripada anak yang tidak mau ikut Nabi Nuh. Yaitulah ketika wa huwa zaujatuhu wa waladuhu. Kan'an, yaitulah anaknya yang bernama Kan'an. Bihla bisamin wa hamin wa yabisin. Bersalahan dengan Sam, Ham dan Yabis. Pahamalahum. Maka Nabi Nuh mengajak mereka wa zaujatihim dan juga istri-istri daripada Ham, Yabis dan juga Sam. Diajak. Gitu, ya. Nah, jadi inilah yang diajak oleh Nabi Nuh dari kalangan keluarganya. Ya, dari kalangan keluarganya, gitu. Wa fi surati Hud wa man amana wa ma amina mau illa qalil. Ya, dan di dalam surat Hud dikatakan wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan bersama orang-orang yang beriman. Jadi tadi kan binatang sudah, keluarganya sudah, bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Wa man amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah orang yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Kila kanu sitaturi rijalin wa nisa'i, ada yang mengatakan itu 6 laki-laki dan perempuan, berarti 12 orang. Ada juga yang mengatakan wakila jami'u man kana bisafina samaniyatu sabuna nisfu rijalun wa nisfu nisaun. Ada juga yang mengatakan keseluruhan yang ada di dalam bahtera tersebut adalah 78 orang. Setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan, artinya 39 pasang, begitu kira-kira. Makanya kalau ada yang mengatakan yang mengikut Nabi masuk atau mau mengikuti dakwah Nabi Nuh itu hanya 80 orang, logis, gitu. Masuk akal, ya. 78 ditambah dengan anak-anaknya tadi, gitu, ya. Nah, jadi semuanya, ya, maka dikatakan Nabi Nuh berdakwah selama hampir 500 tahun. Itu yang masuk mau ngikut Nabi Nuh hanya kisaran antara 70 sampai 80 orang. Ya, malah di sini saya katakan tadi ada yang ikut kepada seluruhnya yang ikut Nabi Nuh. Di dalam bahtera itu adalah 78 orang. Berarti kira-kira 39 pasangan, gitu ya. Gitu. Ya karena setengahnya laki-laki dan setengahnya perempuan, karena memang sepasang-sepasang. Ya. Wala tukhatibni, kata Allah, dan janganlah kamu berbicara kepadaku illadzina zalamu, tentang orang-orang yang telah zalim, kafir, bitarki ihlakihim, dengan meninggalkan kebinasaan mereka. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Kata Allah, udah wahai Nabi Nuh, itu udah jangan ngomongin orang yang kafir, orang yang enggak mau ngikutin kamu, itu pasti semua akan tenggelam. Ya, jangan lagi ditanya termasuk anak kamu, udah jangan dipikirin, begitu kira-kira. Pokoknya orang yang kagak mau ngikut kamu, ya udah itu tenggelam semua. Fa innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Fa ijastawaita tadalta anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Maka apabila kamu sudah berada, ya, maka apabila kamu dan bersama orang-orang beserta kamu sudah berada dalam bahtera tersebut, maka katakanlah alhamdulillahilladzi najjana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami minal qaumil zalimin, daripada kaum orang-orang yang zalim, al-kafirina wa ihlakihim, orang-orang yang kafir dan telah membinasakan mereka. Wa qul inda nuzulika minal fulki, dan katakanlah ketika kamu turun daripada kapal kamu, ya, Rabbi anzilni munzalan, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan, ya Tuhan kami, tempatkanlah kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang menempatkan. Ya, nah ini juga nih, kalau kita nempatin di rumah ini biasa doanya. Ya, nempatin di rumah,
ya menempati tempat-tempat baru ini. Rabbi anzilni manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Inna bi dzalika al-mazkuri min amri Nuh, sesungguhnya dalam perkara tentang cerita Nabi Nuh dan kapalnya wa ilailul kufari dan kebinasan orang-orang kafir la ayatin dilalatin ala qudrati ta'ala. Ini menunjukkan satu dalil atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunna la mubtalin, dan sesungguhnya kamilah yang adalah membalakan, membinasakan ya daripada kaum Nabi Nuh bi irsalihi ilaihim wa adahu, dengan sebab pengutusnya mereka Nabi Nuh kepada mereka dan juga nasihatinya Nabi Nuh kepadanya. Summa ansha'na min ba'di qarnan akhar, kemudian setelah itu maka dibentuklah satu kaum yang baru. Hum Ad, itulah yang disebut dengan kaum. Jadi cerita Nabi Nuh disinilah. Ya, jadi itu memang begitu ada muncul pancaran air dari tungku tukang pembuat roti, dari situlah Nabi Nuh mulai bergerak untuk masuk ke kapal. Karena yang namanya air itu bukan hanya dari atas, hujan terus, tapi dari bawah juga muncul bentuk begitu. Jadi dari atas keluar ada turun air, dari bawah juga keluar air. Maka cepat, ya cepat makanya. Itu 3 hari hujan berturut-turut sampai 40 hari. Ya, gitu sampai 40 hari. Banjir itu banjirnya ceritanya ada ceritanya berapa lama gitu. Oh, ceritanya itu ada yang mengatakan 40 hari. Iya, 40 hari itu. Ya, banjir bandang semacam itu. Ya, 40 hari kurang lebih. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam kemudian apa yang dikatakan itu menepinya di Bukit Jud. Ada yang mengatakan Bukit Jud itu adalah Jud yang sekarang itu ada di bagian Turki katanya. Ada juga yang mengatakan bahwa tempat Nabi Nuh membuat kapal itu adanya di Sri Lanka untuk saat ini. Posisinya kalau menurut para sejarah itu Sri Lanka. Nah, kemudian ada juga yang kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya, inilah bahtera Nabi Nuh dan lain sebagainya. Ya wallahu alam apakah memang itu atau bukan, wallahu alam. Ya, tapi yang jelas sekali lagi bahwa memang betul dalam sejarah Nabi Nuh ini bukan hanya dalam Al-Qur'an sebenarnya. Kalau kita baca makalah-makalah juga memang di kitab Taurat juga diceritakan, di kitab Injil yang asli pun diceritakan bagaimana Nabi Nuh itu membuat kapal. Jadi Al-Qur'an pun diceritakan tentang sejarah Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi sampai di sini cerita Nabi Nuh, maka yang akan kita lanjutkan nanti adalah cerita tentang kaum Ad. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaina wal ma'asiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.